Hai semua, apa kabar? Doa saya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Konten kali ini akan membahas tentang kemana pindahnya lokasi gerbang kota Batavia. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mencapai kota Batavia pada masa lampau, baik bagi pendatang mancanegara maupun lokal, masih mengandalkan transportasi laut, di mana pelabuhan utama pada saat itu adalah Sunda Kelapa atau Pasar Ikan. Jadi pelabuhan ini merupakan gerbang Batavia ya. Nah, untuk melengkapi status kawasan Pasar Ikan ini sebagai gerbang masuk kota, maka tak jauh dari pelabuhan tepatnya di Jalan Cengkeh, dibangunlah Gerbang Amsterdam. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Nah, untuk mendukung status kawasan Sunda Kelapa atau Pasar Ikan sebagai gerbang kota Batavia, maka saat pembangunan tram kuda, jaringan relnya tersebut dibuat sampai dekat dengan Pasar Ikan, di mana stasiun tram Gerbang Amsterdam merupakan stasiun tram paling utara kota Batavia. Nah, dari sini para tamu kota Batavia yang ingin mencari hotel bisa langsung naik tram kuda untuk mencari hotel mewah seperti Des Indes Hotel di Jalan Gajah Mada misalnya, atau hotel yang lain seperti Hotel Java atau Hotel Der Nederlanden. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan kota Batavia yang begitu pesat, maka pelabuhan Sunda Kelapa dirasakan sudah kurang memadai dan diputuskanlah untuk membangun pelabuhan baru di kawasan Tanjung Priok, sekaligus menjadi gerbang Batavia. Sebagai catatan saat itu, transportasi udara masih belum lagi hadir ya. Pada awalnya, kawasan pantai pelabuhan Tanjung Priok ini adalah kawasan rawa-rawa serta merupakan perkampungan nelayan. Seperti umumnya pantai daerah tropis, maka kita akan banyak menemukan jejeran pohon kelapa yang melambai saat ditiup angin laut. Kita bisa lihat juga perumahan sederhana milik nelayan yang berdinding gedek serta beratap rumbia. Sederhana sekali. Sementara itu, perahu nelayan berjajar di parkir pada muara sungai. Pada tahun 1870-an, pelabuhan Tanjung Priok sendiri mulai dibangun. Karena reklamasi pantai harus dilakukan, maka dibuatlah dermaga kayu yang menjorok ke pantai. Di atas dermaga kayu itu dipasang jalur rel yang bisa digunakan oleh stum kren atau kren uap, serta tentu saja kereta untuk membawa material urugan. Keberadaan stasiun Tanjung Priok sendiri tidak dapat dipisahkan dengan ramainya pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan kebanggaan di masa Hindia Belanda. Fungsinya mirip dengan stasiun tram Gerbang Amsterdam di Jalan Cengkeh Pasar Ikan. Stasiun Tanjung Priok pada dasarnya terbagi atas dua periode. Periode pertama adalah ketika stasiun ini terletak persis di atas dermaga pelabuhan Tanjung Priok. Stasiun ini selesai dibangun oleh Burgerlijk Openbaarwerken pada tahun 1883 dan baru pada tahun 1885 diresmikan pembukaannya bersamaan dengan pembukaan pelabuhan Tanjung Priok. Bangunan stasiunnya sendiri dipakai hingga tahun 1925. Dari dokumentasi tahun 1890, perhatikan ada bangunan depo di sisi kanan stasiun jika kita menghadap ke selatan. Bangunan stasiun yang kalau sekarang ini terletak di Jalan Sumanta Direja memiliki desain seperti di stasiun di Hindia Belanda pada umumnya. Tepat di muka stasiun ada lorong menuju ke dermaga yang kalau sekarang adalah terminal penumpang Pelni. Pengelolaan stasiun dan jalur kereta api Sunda Kelapa Tanjung Priok diserahkan kepada Jawatan Kereta Api Negara Stadspoorwegen atau SS. Sampai dengan tahun 1900, dalam sehari tidak kurang dari 40 perjalanan kereta api rute Tanjung Priok Batavia SS pulang pergi dan NISM serta Tanjung Priok Kemayoran pulang pergi. Antara dermaga dengan stasiun Tanjung Priok dihubungkan langsung dengan sebuah gang atau lorong. Kalau dari foto udara nampak jelas bahwa gang ini memisahkan hangar E dengan hangar D. Di sisi kiri lorong kita akan menemukan gudang serta pos jaga. Sedangkan di sisi kanannya juga ada bangunan di mana para kuli pelabuhan sedang menunggu pekerjaan. Ada dokumentasi tahun 1920 di mana saat itu sedang berlangsung suatu upacara militer. Jalan Sumanta Direja dulunya merupakan pemisah antara jejeran bangunan termasuk stasiun Tanjung Priok yang terletak di sisi barat dengan jejeran hangar di sisi timur.
Jika dari bangunan stasiun menyusuri jalan ini ke arah utara, maka kita akan temukan bangunan yang lokasinya tepat di samping stasiun. Entah bangunan apa ini. Kemudian bergeser ke sebelahnya adalah gedung kantor pos di dalam pelabuhan. Setelah kantor pos adalah haven kantor atau kantor pelabuhan. Nah, di sebelah haven kantor adalah kantor KPM atau PLN-nya Belanda. Kantor yang memiliki 2 lantai ini berarsitektur Sale. Entah tahun berapa dibangunnya, tetapi dokumentasi tentang bangunan ini sudah ada sejak tahun 1920. Setelah kantor KPM, maka kita akan menemukan pertigaan jalan. Nah, itu yang ada di sisi barat Jalan Sumanta Dirja. Bagaimana yang di sisi timurnya? Dari dokumentasi kita tahu bahwa di sisi timurnya adalah bangunan hangar yang dibatasi oleh pagar besi dengan Jalan Sumanta Dirja. Lokasi hangar ini sekarang menjadi terminal penumpang PLN atau dulunya Pelabuhan 1. Ada dokumentasi tahun 1900 atau 124 tahun yang lalu tentang peron stasiun Tanjung Priok. Sepintas terlihat mirip dengan stasiun Bogor atau Buitenzorg. Kemudian berdasarkan dokumentasi, kita jadi tahu suasana emplasmen stasiun Tanjung Priok 109 tahun yang lalu, di mana bagian belakang gedung kantor KPM yang 2 lantai itu terlihat cukup jelas. Sejak paruh akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok kian meningkat, sehingga terjadi perluasan area pelabuhannya yang mengakibatkan stasiun Tanjung Priok digusur. Untuk menggantikannya, maka pada tahun 1914 di sebelah halte Sungai Lagoa dibangunlah stasiun baru yang lebih megah. Dalam pembangunan itu, SS menugaskan Insinyur C.W. Koch sebagai arsitek utama. Stasiun baru ini dibuka untuk umum pada tanggal 6 April 1925 yang bertepatan dengan peluncuran pertama kereta listrik rute Tanjung Priok Mester Cornelis Jatinegara. Stasiun ini dibangun tepatnya pada tahun 1914 pada masa Gubernur Jenderal A.F.W. Edinburgh. Untuk menyelesaikan stasiun ini diperlukan sekitar 1.700 tenaga kerja dan 130 diantaranya adalah pekerja berkebangsaan Eropa. Bahkan sejak diselesaikannya stasiun ini telah timbul protes mengenai pemborosan yang dilakukan dalam pembangunan stasiun ini. Dengan 8 peron, stasiun ini amatlah besar dimensinya dan nyaris sebesar stasiun Jakarta Kota yang pada masa itu bernama Batavia Centrum. Sementara kereta api yang menghubungkan kota-kota seperti Bandung dengan kapal-kapal Stumfart, maskapai Nederland, dan Koninklijk Rotterdam's Lloyd langsung menuju ke dermaga pelabuhan dan tidak menggunakan stasiun ini. Stasiun ini terutama hanya digunakan untuk kereta rel listrik yang mulai digunakan di sekitar Batavia pada tahun 1925. Pada zaman Belanda, di stasiun ini juga tersedia ruang penginapan sementara bagi para penumpang yang akan menunggu kedatangan kapal laut untuk melanjutkan perjalanannya. Kamar-kamar tersebut terletak di sayap kiri bangunan yang memang disediakan untuk penumpang. Sekarang kita akan bahas bangunan stasiun Tanjung Priok yang menghadap ke pelabuhan atau yang di sisi utara, di mana bangunannya digunakan untuk perkantoran. Dari foto udara kita bisa terinformasikan dengan jelas posisi stasiun ini. Ada jalan cukup lebar yang menghubungkan stasiun dengan pelabuhan. Insinyur C.W. Koch sebagai perancang bangunan stasiun ini memberikan sentuhan kubisme pada bangunan yang dirancang bergaya Art Deco. Warna terang dominan pada seluruh bangunan. Di depan stasiun sering berkumpul para kusir sado yang menunggu sewa dari para penumpang yang turun dari kereta listrik serta ingin melanjutkan perjalanannya, misalnya ingin ke dalam area pelabuhan. Di depan stasiun ini juga hadir gas station, pom bensin atau SPBU, entah milik perusahaan Shell atau Sokoni. Di depan stasiun juga terhampar taman yang luas. Ada pemandangan dari atas bangunan stasiun yang mengarah ke pelabuhan dan itu terdokumentasi dengan jelas. Saat itu masih banyak sekali tersedia tanah kosong di sekitar area pelabuhan. Perhatikan, di sisi kiri foto ada bangunan water torrent serta kantor KPM, juga pom bensin atau SPBU. Sementara itu taman stasiun juga terhampar di depan stasiun Tanjung Priok. Nah, kini
Di depan stasiun ada nama jalan, yakni Jalan Taman Stasiun, yang mengingatkan kita dengan nama stasiun itu. Jaringan rel kereta di Tanjung Priok ini tidak hanya bertujuan ke stasiun saja, tetapi transportasi kereta ini juga ditugaskan untuk menjemput bola, yakni mengambil muatan atau mengantar muatan langsung ke tepi dermaga pelabuhan, agar dekat dengan kapal. Dengan demikian, loading atau unloading barang bisa lebih singkat, lebih efisien gitu. Dengan demikian, kita bisa melihat gerbong kereta barang yang standby di tepi dermaga dan di bawah atap hangar. Kehadiran rel kereta di dermaga juga terasa sekali manfaatnya ketika pemerintah Hindia Belanda saat itu mengimpor lokomotif atau gerbong. Namun begitu, jaringan rel ini bukan hanya untuk kereta saja, namun juga untuk mesin pengangkat atau kren yang ditenagai oleh mesin uap, sehingga namanya disebut stum kren. Di tepi dermaga tersedia tiang tambat kapal serta tangkahan. Lampu penerangan juga tersedia. Entah apakah dengan adanya lampu ini, kegiatan bongkar muat juga dilaksanakan pada malam hari. Untuk kegiatan bongkar muat, para kuli dibantu oleh alat troli. Ada juga jaringan rel yang khusus difungsikan untuk melayani pengangkutan batu bara. Rel tersebut langsung menuju dermaga dengan arah seolah-olah ingin menabrak kapal. Posisi rel seperti ini adalah untuk memudahkan saat melakukan pengisian batu bara ke kapal uap alias bunkering. Jaringan rel yang menuju stasiun Tanjung Priok ini berasal hanya dari satu arah saja, yakni jaringan yang menghubungkan stasiun Beos dengan stasiun Tanjung Priok melalui stasiun Ancol. Ada 3 dokumentasi tersedia yang mengabadikan ruas jaringan rel kereta ke stasiun Tanjung Priok yang sejajar dengan Jalan R.E. Marta Dinata, kalau dulunya bernama Priok Wek. Sejak tanggal 6 April 1925, antara stasiun Tanjung Priok dengan stasiun Master Cornelis Jatinegara dihubungkan oleh kereta listrik. Perhatikan juga ada bangunan pusat pengaturan energi listrik bagi kereta listrik itu yang berlokasi di Ancol. Diperkirakan mulai berdiri awal tahun 1920-an. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai perpindahan gerbang kota Batavia dari Pelabuhan Sunda Kelapa atau Pasar Ikan ke Tanjung Priok. Dengan bahasan utamanya adalah stasiun kereta Tanjung Priok. Ini merupakan disclaimer saya supaya tidak berpikir yang pindah itu adalah gerbang Amsterdam. Selain membahas stasiun kereta, saya juga spill tipis-tipis tentang gerbang kota Batavia serta stasiun tram gerbang Amsterdam, Jalan Sumanta Dirja, serta jaringan rel kereta di dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Matur suwun, Mauliate, thanks a lot sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you bro and sis. Please like, share, comment, and subscribe.